di sebuah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan bukit-bukit hijau. Hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Desa itu bukanlah tempat yang mewah, namun memiliki keindahan yang tenang dan alami. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu, sederhana dan tampak banyak perabotan. Begitu juga rumah Aisyah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah berusia puluhan tahun, dengan atap yang sering bocor ketika musim hujan datang. Meski demikian, Aisyah selalu merasa bahagia. Ia tumbuh dalam cinta kasih sayang orang tuanya, Bapak Rudi dan Ibu Siti yang bekerja keras di ladang dan di rumah. Bapak Rudi adalah seorang petani yang sudah semakin tua. Tubuhnya yang dulu kekar kini semakin rapuh, dan penyakit yang dideritanya membuatnya tak bisa lagi bekerja dengan maksimal. Sementara itu, Ibu Siti juga tak bisa sepenuhnya mengandalkan pekerjaannya sebagai penjual sayur di pasar. Karena kondisi ekonomi desa yang semakin sulit, hutang yang mereka tanggung semakin menumpuk. Seiring dengan biaya pengobatan Bapak Rudi yang terus meningkat, hutang-hutang tersebut sudah mulai jatuh tempo dan mereka mulai merasa terjepit. Suatu malam, ketika Aisyah sedang membantu ibunya mencuci piring, ia mendengar suara orang tuanya berbicara dalam bisikan cemas. "Bagaimana ini, Siti? Hutang kita semakin banyak. Kita tak tahu bagaimana caranya untuk membayar semuanya," kata Bapak Rudi dengan suara yang lemah. Ibu Siti hanya bisa menangis, menggenggam tangan suaminya. Aisyah yang mendengar percakapan itu merasa hatinya perih. Ia tahu keadaan mereka semakin sulit, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Sebagai anak, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Namun, kehidupan memang tak pernah bisa diprediksi. Suatu hari, seorang rentenir bernama Pak Dedi datang ke rumah mereka. Pak Dedi adalah orang yang terkenal di desanya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena cara keras yang digunakan untuk menagih hutang. Wajahnya yang selalu serius dan suara beratnya membuat siapapun yang berhadapan dengannya merasa takut. Ia datang dengan tujuan yang jelas, menagih hutang yang belum terbayar. "Apa yang kalian akan lakukan dengan hutang ini? Aku sudah memberi kalian waktu, tapi sekarang waktunya sudah habis," kata Pak Dedi dengan nada dingin. Pak Rudi dan Ibu Siti mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membayar. Namun Pak Dedi hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku punya cara lain. Aku tidak peduli apa kalian setuju atau tidak. Aku sudah punya solusi untuk masalah ini." Aisyah yang mendengar perbincangan itu merasa dadanya sesak. Ia sudah bisa menebak bahwa yang dimaksud Pak Dedi bukanlah solusi yang baik. Dan benar saja Pak Dedi kemudian mengusulkan sebuah tawaran yang sangat mengejutkan. "Aku ingin anakmu, Aisyah, menikah dengan anakku, Ardi. Setelah itu, hutang kalian akan selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibayar." Mendengar itu, Aisyah merasa seperti dunia ini runtuh. Ardi, anak Pak Dedi, adalah seorang pemuda yang dikenal sombong dan keras. Meskipun berasal dari keluarga kaya, Ardi sering memperlakukan orang lain dengan kasar. Ia tidak pernah menunjukkan minat pada Aisyah, dan sebaliknya Aisyah selalu merasa takut padanya. Namun, di hadapan Pak Dedi yang sudah lama menguasai desa dengan uang dan kekuasaannya, Aisyah tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Bapak Rudi dan Ibu Siti sangat terpukul, tetapi mereka merasa tidak punya jalan keluar. Ibu Siti menangis dalam diam, sementara Bapak Rudi hanya bisa menunduk, mengangguk pelan. "Kami tidak punya pilihan lain, Aisyah," katanya lemah. "Ini untuk masa depan kita semua." Aisyah merasa seperti tubuhnya dipenuhi oleh batu-batu besar yang menekan. Bagaimana ia bisa menerima kenyataan ini? Bagaimana ia bisa menikah dengan seorang yang tidak ia cintai, yang bahkan tak pernah ia pilih? Tapi di dalam hatinya Aisyah tahu bahwa orang tua sangat membutuhkan bantuan. Jika ia menolak, keluarganya mungkin akan kehilangan segalanya. Rumah, tanah, bahkan
kehidupan mereka yang sederhana itu. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Aku tidak ingin menikah dengan Ardi. Namun, ibunya hanya bisa memeluknya erat sambil berbisik, "Ini demi kita semua, nak." Ibu tak tahu lagi harus bagaimana. Pernikahan itu berlangsung beberapa minggu setelahnya. Dengan segala persiapan yang terburu-buru, Aisyah mengenakan kebaya putih yang sederhana. Meski hatinya hancur, di sekelilingnya para tetangga datang memberikan selamat. Meskipun mereka tahu pernikahan ini hanyalah jalan keluar bagi keluarga Aisyah, tak ada yang benar-benar merasa bahagia. Di hari pernikahannya, Aisyah seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ketika ia menatap wajah Ardi, hatinya semakin merasa berat. Ardi berdiri di sampingnya dengan sikap yang tak peduli. Tak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi dingin yang selalu ia tampilkan. Setelah acara pernikahan selesai, Aisyah dibawa ke rumah besar Ardi. Rumah itu megah dan jauh berbeda dari rumah yang ia tinggalkan. Meskipun luarannya indah, Aisyah merasa terasing di dalamnya. Semua perabotan serba mewah, tetapi hati Aisyah kosong. Ardi jarang berada di rumah, seringkali pergi ke kota untuk urusan pekerjaan. Dan ketika ia berada di rumah, ia tidak pernah berbicara banyak kepada Aisyah. Hanya ada ketegangan yang terjadi di antara mereka. Pada malam pertama setelah pernikahan, Aisyah terbaring di tempat tidur besar yang terasa asing. Ia tidak bisa tidur, matanya menatap langit-langit yang gelap, berpikir tentang apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Ia merasa terjebak seperti burung dalam sangkar emas. Tidak ada cinta di dalam pernikahannya, hanya kewajiban dan beban yang terasa semakin berat. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah merasa semakin kehilangan dirinya. Ia merasa terkurung dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Namun, seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai belajar untuk berdiri di kakinya sendiri. Ia mulai berbicara dengan beberapa wanita di sekitar rumah Ardi yang juga merasa terkekang dalam hidup mereka. Mereka berbagi cerita dan nasihat, dan Aisyah merasa ada sedikit harapan yang muncul di dalam dirinya. Suatu hari, ketika Ardi pulang dari kota dalam keadaan marah, Aisyah akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. "Aku tidak akan terus hidup seperti ini, Ardi. Aku bukan boneka yang bisa kau mainkan," ucapnya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ardi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah mengira bahwa Aisyah akan berani melawan. Selama ini ia selalu menganggap Aisyah akan tunduk pada segala keinginannya. Namun Aisyah sudah berbeda. Ia tahu bahwa ia memiliki hak untuk menentukan hidupnya, meskipun tidak mudah. Dari hari itu, perlahan-lahan Aisyah mulai menemukan dirinya kembali. Ia tidak lagi merasa takut kepada Ardi atau pada hidup yang penuh tekanan itu. Meskipun pernikahan dimulai dengan paksaan, Aisyah memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai bekerja, mengikuti kursus menjahit, dan sedikit demi sedikit ia mulai membangun hidupnya sendiri. Aisyah akhirnya sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa menentukan bagaimana ia menjalani sisa hidupnya. Dengan tekad dan keberanian, Aisyah melangkah maju, berusaha untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, namun ia tahu bahwa ia akan mampu menghadapinya, karena kini ia telah belajar untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.